semuanya, kami dari kelompok 4 Prodi Ilmu Aktuaria Universitas Negeri Padang. Aku Vanisha Putri dengan akhir NIM 12. Aku Marsha Fania dengan akhir NIM 15. Aku Julian Lepanov dengan akhir NIM 13. Kita ngapain sih di sini? Di sini kita mau melakukan penelitian untuk keperluan mata kuliah penerapan sains dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, makhluk hidup, dan ekosistem. Judul penelitian kami adalah Strategi Penerapan Sains dalam Mengatasi Pencemaran Sampah untuk Menjaga Kelestarian Ekosistem Pantai di Kawasan Pantai Gajah. Lokasi yang kami gunakan dalam penelitian ialah kawasan Pantai Gajah dari Gajah 1 hingga Gajah 8. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Pantai merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat populer. Keindahan alam yang ditawarkan pantai ini seringkali terancam oleh pencemaran sampah, terutama dari pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Pencemaran ini tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga berdampak negatif pada ekosistem laut. Oleh karena itu, penerapan sains dalam pengelolaan limbah dan konservasi lingkungan sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem pantai. Berikut adalah beberapa cara bagaimana sains dapat membantu mengatasi masalah ini. Yang pertama, penelitian dan pemantauan. Sains memungkinkan kita untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai jenis dan sumber pencemaran. Dengan menggunakan metode ilmiah, kita dapat mengidentifikasi jenis sampah yang paling umum ditemukan di pantai, seperti plastik, kertas, dan limbah organik. Pemantauan kualitas air dan kondisi ekosistem secara berkala juga dapat dilakukan untuk mengukur dampak pencemaran terhadap kehidupan laut dan kesehatan manusia. Data yang diperoleh dari penelitian ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan yang efektif. Yang kedua, teknologi pembersihan. Kemajuan teknologi memberikan alat dan metode baru untuk membersihkan pantai dari sampah. Misalnya, penggunaan drone untuk memetakan area yang tercemar dan robot pembersih yang dapat mengumpulkan sampah dari permukaan air. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pembersihan, tetapi juga mengurangi risiko bagi pekerja yang terlibat dalam kegiatan pembersihan. Ketiga, edukasi dan kesadaran masyarakat. Sains juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai melalui kampanye edukasi yang berbasis pada data ilmiah. Masyarakat dapat memahami dampak negatif dari pencemaran sampah dan bagaimana tindakan mereka dapat mempengaruhi lingkungan. Edukasi ini dapat mencakup informasi tentang cara membuang sampah dengan benar dan pentingnya daur ulang. Keempat, pengembangan material ramah lingkungan. Sains berkontribusi dalam pengembangan material yang lebih ramah lingkungan sebagai alternatif untuk plastik sekali pakai. Penelitian dalam bidang bioplastik dan bahan biodegradable dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan mengganti produk plastik dengan alternatif yang lebih berkelanjutan, kita dapat mengurangi pencemaran di pantai. Yang kelima, kebijakan dan regulasi berbasis sains. Sains juga dapat mendukung pembuatan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk mengatasi pencemaran.
Data dan temuan dari penelitian dapat digunakan untuk merumuskan undang-undang yang lebih ketat mengenai pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan. Misalnya, larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di daerah tertentu dapat diusulkan berdasarkan bukti ilmiah tentang dampak negatif plastik terhadap ekosistem laut. Dengan memanfaatkan pendekatan ilmiah, kita dapat mengatasi pencemaran sampah di pantai secara efektif. Penelitian, teknologi, edukasi, pengembangan material ramah lingkungan, dan kebijakan basis sains adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk menjaga kelestarian ekosistem pantai. Upaya ini tidak hanya akan melindungi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Dalam kajian ini akan dibahas berbagai metode ilmiah untuk mengatasi pencemaran, termasuk teknologi pembersihan sampah, edukasi masyarakat, dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. C. Kondisi awal. Pantai Gajah dikenal dengan pasir dan air yang jernih, menarik banyak pengunjung, terutama mahasiswa UNP. Keanekaragaman hayati yang meliputi berbagai spesies ikan, terumbu karang, dan vegetasi pantai yang masih terjaga. Masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya laut dan pariwisata. D. Kondisi saat ini. Peningkatan jumlah pengunjung menyebabkan akumulasi sampah plastik, makanan, dan limbah lainnya di pantai. Penurunan kualitas air laut akibat pencemaran yang mengancam kesehatan biota laut. Kerusakan habitat alami yang berdampak pada keanekaragaman hayati, serta munculnya bau tidak sedap dan penurunan daya tarik wisata pantai. E. Akibat dan dampak bagi alam dan kehidupan. 1. Dampak ekologis. Kerusakan habitat alami bagi spesies laut dan pantai. Penurunan kualitas air yang merugikan biota laut, termasuk ikan dan terumbu karang, serta gangguan pada rantai makanan ekosistem. 2. Dampak sosial ekonomi. Penurunan jumlah wisata akibat kondisi pantai yang kotor, kerugian ekonomi bagi pelaku usaha lokal yang bergantung pada pariwisata, serta resiko kesehatan bagi pengunjung yang terpapar limbah dan pencemaran. F. Solusi yang ditawarkan berdasarkan kajian ilmiah. 1. Program pembersihan rutin. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pembersihan pantai secara berkala dengan melibatkan masyarakat dan relawan. Yang kedua, menggunakan teknologi seperti drone untuk memetakan area paling tercemar. 2. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Yang pertama, mengadakan kampanye kesadaran lingkungan untuk pengunjung tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai. Yang kedua, pelatihan bagi masyarakat lokal tentang pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan. 3. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Yang pertama, penyediaan tempat sampah yang memadai dan terpisah antara sampah organik dan non-organik. Yang kedua, mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan seperti kantong biodegradable oleh pedagang. 4. Regulasi dan kebijakan. Yang pertama, penetapan peraturan yang ketat mengenai larangan membuang sampah sembarangan di kawasan pantai. Yang kedua, implementasi sanksi bagi pelanggar yang membuang sampah di area pantai. 5. Kolaborasi dengan lembaga dan universitas. Yang pertama, kerjasama dengan lembaga penelitian untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai dampak pencemaran di Pantai Gajah. Yang kedua, pengembangan program penelitian yang melibatkan mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman tentang pencemaran dan solusi yang dapat diterapkan.